Paling tidak kita embargo produk-produk Prancis. Itu kekuatan terakhir. Tidak ada kekuatan umat lain. Kekuatan memboikot produk-produk. Berani Bapak Ibu memboikot produk Prancis? Saya tak berani. Kalau kita boikot produk Prancis, nanti di boikotnya mobil SMK kita gimana? Kenapa kalian ketawa? Dibalasnya nanti, sementara mobil kita dalam perjalanan nih mau dipasarkan di Uni Eropa. Astagfirullah. Inilah zamannya. Wah, serius kita ketawa. Berapa usia anak yatim yang wajib disantuni Pak Ustaz? Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatul ditulis oleh Syekh Wahbah Suhaili, didefinisikan yatim itu la yutma ba'dal ihtilam. La yutma, tidak yatim lagi ba'dal ihtilam, kalau dia sudah ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah. Mimpi basah itu mimpi kena hujan Pak Ustaz, mimpi akil balik. Maka kalau dia sudah mimpi akil balik, maka dia tidak anak yatim lagi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua diambil dari pendapat Abdullah bin Abbas. Walaupun sudah berjanggut, kalau dia belum bisa mencari nafkah, maka dia tetap yatim. Pendapat kedua. Saya lebih condong kepada pendapat yang pertama. Asal sudah akil balik, maka tak yatim lagi. Kenapa Ustaz tak pakai pendapat kedua? Karena saya khawatir kalau kita pakai yang kedua, nanti yang berjanggut-janggut pun berdatanglah mengaku yatim. Kau ini kenapa datang kemari minta yatim? Menurut pendapat Ibnu Abbas, walaupun dah berjanggut tetap yatim. Kita pakai pendapat pertama. Tapi nanti waktu pembagian santunan, yang tak yatim ini, yang sudah semester 1 di kampus, tetap kita kasih bantuan, tapi bukan dari kotak yatim, dikasih dari kotak sodakoh, bukan selawat, dari kotak sodakoh. Santunan anak yatim dan du'afa, yang yatim kasih dari kotak yatim. Adapun yang omaknya mati, ayahnya Bang Toib tak balik-balik, atau yang dia sudah kuliah, maka tetap dikasih santunan, bukan dari kotak yatim, tapi dari kotak sodakoh dan doa. Jangan kasihkan duit yatim kepada mereka. Innama yakuluna fi butunihim naram. Innama alladzina yakuluna amwalal yatama zulman. Orang yang memakan harta anak yatim, innama yakuluna fi butunihim naram. Mereka itu makan api neraka. Hati-hati tentang santunan anak yatim. Jelas? Jelas insyaallah. Kalau ada ceramah saya yang tak jelas, dua kemungkinan. Yang pertama paketnya habis, yang kedua pokak. Dua. Berapa lama mu'alaf yang wajib disantuni itu Pak Ustaz? Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Sambutlah Allah bilang, apalah payahnya menyenangkan hati. La ilaha illallah. Tapi sekarang 88 ini tak bisa. Ada 4 yang bisa, ada 4 yang membuka celah untuk terjadi fitnah. Innama shadaqatu lil fuqara kasih. Tak ada income sama sekali. Janda tua, laki mati, anak tak ada sebatang kara. Fuqara, tak ada pemasukan. Yang kedua, ada pemasukan tapi tak cukup. Fuqara wal masakin wal 'amilina 'ala, amin. Wal mu'allaf ini tak bisa lagi dikasih. Kenapa? Karena banyaklah yang mempermain-mainkan sertifikat mu'allaf. Mu'allaf zaman Nabi itu bagaimana? Kepala suku, kalau dia dikasih, maka satu suku itu masuk Islam. Misalnya ada suku Sakai, suku Akid, suku Talang Mama. Kepala suku dia, kita kasih dia 100 juta, satu suku itu masuk Islam. Itulah yang zaman dulu yang dimaksud dengan mu'allaf. Mu'allaf itu artinya orang yang dilunakkan hatinya. Zaman sekarang dikasih dia bininya pun tak masuk Islam. Oleh sebab itu kalau ada orang baru masuk Islam,
dia tetap dikasih, tapi bukan karena dia mu'alaf, dia dikasih karena dia fakir atau miskin. Tolonglah Pak Ustaz, kita baru masuk Islam lah, rukun Islam 5 pekala gitu. Nah, kasihlah. Susah. Bukan karena mu'alafnya, tapi karena dia fakir miskin. Wal gharibin, gharib ini pun tak bisa lagi dikasih sekarang. Gharib dililit utang. Kalau dibuka lah pemberian zakat kepada yang dililit utang, penuhlah masjid Suadani. Karena semua orang Pekanbaru ini dililit utang, semua utang. Dari mobil, rumah sampai panci, rice cooker utang. Satu-satunya yang lunas bininya yang lunas. Wa bani sabil, Ibnu Sabil pun sekarang tak bisa lagi dikasih. Karena Ibnu Sabil ini dijadikan orang celah untuk menipu ngomong. Ibnu Sabil orang yang putus belanja. Datang orang Medan mau pergi ke Palembang, putus belanjanya. Datang orang Palembang mau pergi ke Aceh, putus belanjanya. Singgah Pekanbaru, dikasih. Sekarang itu banyak dipermainkan. Begitu sampai dia di Simpang Bingung, pura-pura putus belanja. Habis itu naik angkot dia sampai ke Sekijang. Sampai di Kijang awal balik dia balik. Maka yang membuka celah ini ditutup supaya jangan dipermainkan. Jadi mu'alaf ini kasih dia karena dia miskin, fakir, susah. Bas. Jangan gara-gara ini nanti mu'alaf tak dikasih. Apa hukumnya berusaha walet? Karena sarang walet itu terbuat dari air liur burung. Nabi sedang khutbah di padang Arafah. Ketika sedang khutbah itu datanglah onta menjilat baju Nabi, menjilat kain ihram Nabi, onta dijilat. Nabi sholat dengan bekas jilatan air liur itu. Sekarang pertanyaannya, apa hukum air liur hewan? Halal apa haram? Memang payah ya kalau belum sarapan. Nabi khutbah, datang onta menjilat bajunya. Habis itu Nabi sholat, di bawahnya baju yang kena jilat itu. Pertanyaannya, apa hukum air liur? Halal. Seandainya tak halal, pasti digantinya baju itu atau dibasuhnya. 2. Kalau ada kucing menjilat air minum itu halal apa haram? Halal. Karena kata Nabi itu tawafun wa tawafat, karena itu binatang yang lalu lalang. Air liur kucing halal, air liur onta halal. Dikiaskanlah kepada air liur walet. Itulah dasar orang yang mengatakan air liur walet itu halal. Tapi jangan gara-gara ini nanti ditampung air liur kucing diminum. Apa hukum air liur walet? Halal. Mana hukum, mana dalilnya? Kias. Karena halal air liur onta, halal air liur kucing, maka halallah air liur walet. Lalu kenapa ada ustaz yang mengatakan air liur walet itu haram? Air liur walet jadi haram karena bercampur dengan najis. Dia tidak najis, tapi karena bercampur dengan najis, maka berubah menjadi mutanajis. Jadi mutanajis, berubah jadi najis. Air liur walet itu suci. Tapi sampai sekarang walet ini belum punya WC umum, bercampur dengan ciri walet. Maka itulah yang menyebabkan. Tapi rupanya sarang walet itu dipasangnya CCTV. Pasangnya CCTV pakai infrared, nampaklah di situ bahwa walet ini sarangnya di sini, buang engeknya di sini. Tak bercampur kata dia. Maka itulah ada yang mengatakan sarang walet halal. Oh tidak Ustaz. Walet ini mengganggu kami, tak bisa kami tidur malam ribut. Itu lain lagi hukumnya, bukan hukum air liur. Itu hukum membuat sarang walet di tengah pemukiman masyarakat. Habislah disumpah orang, mampus lah ini punya walet. Setan anakku tak tidur-tidur. Akhirnya duit hantu dimakan setan. Maka jangan buang sarang walet di tengah pemukiman masyarakat yang ribut sehingga orang tak tentram, mengganggu. Iman ini kata Nabi Muhammad SAW 70 sekian cabang. A'laha yang paling tinggi la ilaha illallah. Yang paling rendah imatatul adza 'anil thariq, membuang sesuatu yang mengganggu di jalan. Itu iman. Mengganggu di jalan buang. Mengganggu telinga orang, terganggu anak orang tak bisa tidur tengah malam. Tak tidur malam.
Ustaz katanya umat Nabi Muhammad terjadi menjadi 73 golongan. Jadi golongan mana yang benar tuh Pak Ustaz? Iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Yahudi terpecah 71. Iftaraqatin nasara ala 72 firqah. Nasrani terpecah jadi 72. Iftaraqat ummati ala 73 firqah. Umatku terpecah jadi 73. Mana yang paling banyak? 73, 71, 72, 73 bukan angka nominal, tapi menunjukkan banyak. Yahudi banyak, Nasrani lebih banyak, umat Islam lebih banyak. Siapa yang paling selamat ya Rasulullah? Al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Siapa itu? Ma ana alaihi wa ashabi, mereka yang ikut jalanku dan ikut jalan sahabat-sahabatku. Kita inilah yang selamat karena kita yang hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang ikut majelis ilmu, membaca kitab-kitab sunnah, maka kita adalah ahlu sunnah wal jamaah. NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Al-Wasliyah, Nahdlatul Watan, FPI, itu semua adalah organisasi sosial kemasyarakatan. Yang dimaksud dengan ahlul bid'ah dhalalah adalah Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Syiah, Jabariyah, Khalqil Quran. Itu yang disebut dengan ahlul bid'ah. Bukan orang yang kunut subuh, bukan orang yang zikir jahar, bukan orang yang maulid Nabi, bukan orang yang maulidan, sholawatan, yasinan. Jadi jangan asal main tuduh-tuduh saja. Saya tak akan pernah capek menjelaskan itu. Sampai orang yang bertanya ini capek, baru saya capek jawab. Saya bertanya, apa benar ada hadis menyatakan bahwa seorang istri yang ridho suaminya nikah lagi merupakan jalan pintas menuju surga? Siapa yang ikhlas istrinya, siapa yang ikhlas suaminya kawin lagi, maka cepatlah jalannya menuju surga. Kata satu blog, ada blog di internet itu menulis itu, saya baca. Lalu dibalas sama yang blog satu lagi, siapa yang ikhlas membawa istrinya belanja ke mall, maka dia masuk surga. Yang ini membuat blognya adalah suami yang mau kawin lagi. Yang ini yang membuat blog ini persatuan perempuan yang mau dibawa suaminya belanja ke mall. Jadi mereka ini perang, cuman bawa hadis, tak hadis siapa di bawahnya. Yang ada dalam hadis itu bunyinya begini: Innama huwa jannatuki wa naruki. Itu bunyi hadisnya. Hai perempuan, huwa suamimu ini jannatuki wa naruki. Dia bisa jadi surgamu, dia bisa juga jadi neraka. Hadis yang lain, lau kuntu amiran a'adan ayyasjuda ala ahadin. Seandainya manusia ini boleh sujud kepada manusia, boleh tak manusia sujud kepada manusia? Tak boleh. Seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, pastilah kusuruh istri sujud kepada suami. Menikah 1, 2, 3 itu memang sunnah karena dilakukan Nabi SAW. Tapi sunnah bukan cuma itu aja. Baca Quran kontang panting, tajwid lintang pukang, mau berbini dua. Macam itu aja sunnah yang lain. Menikah 2 itu sunnah. Mengejek poligami berarti mengejek mau apa yang jujur? Mengejek sunnah, tapi sunnah bukan itu saja. Poligami ini sama dengan emergency door. Naik kita ke pesawat, apa kata pramugari? Ladies and gentlemen, all of our passenger, semua penumpang, kita punya 4 pintu, pintu depan dan pintu belakang. Masuk dari pintu sebelah kanan. Tapi nanti kalau pesawat ini meledak atau masuk jurang atau masuk laut, maka dibuka pintu darurat. Ada yang darurat? Nah, bukalah pintu. Nama pintunya pintu poligami. Poligami dibenarkan dalam Islam. Tapi ibu-ibu jangan takut, mereka ini tidak akan bisa nikah lagi sebelum ada surat tanda tangan materi 6.000 dari ibu yang dibawa ke pengadilan agama. Makanya ibu sebelum tidur yakinkan dekat tempat tidur itu tak ada materi. Karena kalau ada bahaya, mana tahu tengah malam. Hati-hati, waspada. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada materi 6.000. Waspada.
Kabarnya tahun 2021 mantri sudah jadi mantri 10.000. Maksud saya Bapak siapkan mantri 10.000 karena yang 6.000 tak laku lagi. Karena banyak suami sekarang ini yang menggunakan dalil tersebut untuk meyakinkan istrinya. Apakah jika istri tersebut tetap menolak hingga sampai ke tahap gugatan termasuk kategori dosa besar? Hidup ini singkat, Bu. Kalau dengan itu kau merasa bisa beramal soleh, teruskan. Tapi kalau dengan itu kau jadi terganggu psikologismu, tak tahan aku Pak Ustaz. Asal ku tengok update status istri mudanya kunang-kunang gelap dunia di puasa. Sholat tak khusyuk, baca Quran tak bisa, bekerja tak bisa. Maka perempuan punya hak namanya khulu. Laki-laki punya hak namanya talak. Perempuan namanya khulu. Memang dulu aku setuju Pak Ustaz. Kusangka ini tenang, tapi setelah ini tak tahan aku Pak Ustaz. Asal ku dengar handphone trauma Pak Ustaz, muntah-muntah. Ada perempuan yang tahan. Ada, bukan saya katakan tak tahan, tapi ada yang tak tahan. Mudah-mudahan ibu-ibu ini semuanya yang tahan termasuk Islam. Amin. Bapak ini ringan aja mengaminkan tadi. Amin. Dia tak tahu kamera tertuju ke wajahnya. Ustaz, saya mau tanya apa hukumnya orang baca surat Al-Ikhlas di atas batu-batu kecil lalu diletakkannya di atas kuburan? Boleh apa tidak Pak Ustaz? Yang ada dalam riwayat Abdullah bin Abbas membacakan ayat Quran ke air. Wa in ta'assara wiladatuha, kalau susah melahirkan anak dibacakannya ke air. Dibacakannya ke air. Terserah apa yang mau dibacakan ke air. Ustaz, ini ada jamaah kita Pak Ustaz, istrinya anak dari tadi jam 8 pagi dari tak lahir-lahir Pak Ustaz. Tolong bacakan Pak Ustaz. Bingung saya apa yang mau saya bacakan. Baca. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Kalau bumi itu sudah digoncangkan, keluarlah isi-isinya. Keluar isi. Goncang keluar isi. Gitu. Boleh membacakan ayat kepada air. Adapun membacakan batu, mungkin dia tahu dalilnya, tapi saya tak melakukan itu. Saya melakukan yang tahu saya dalilnya, yang ada riwayat-riwayat dari Nabi dan sahabat Nabi. Tentang membacakan ayat, ada orang gila. Ada orang gila di kampung tuh, datang sahabat ini dibacakannya Al-Fatihah tak berhenti-berhenti sambil menahan air liur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal amin. Bismillah sampai air liur banyak. Sudah banyak dikumur, dibacakannya, dihembuskannya ke orang gila. Sehat orang gila. Riwayat yang ketiga, Abdullah bin Abbas. Yang kedua tentang orang gila. Yang ketiga adalah kepala suku. Waktu itu sahabat Nabi mau menumpang tidur. Boleh kami numpang tidur sini? Tak boleh. Akhirnya pergilah sahabat Nabi tadi. Ketika mereka pergi, datang orang menyusul dari belakang. Sahabat Nabi, ini kepala suku kami kena sengat kalajengking. Tolong kalian doakan. Balik lagi mereka, dibacakannya Al-Fatihah ke air, dikasihkan minum, disapukan ke bekas kalajengking tadi, sehat. Dikasih mereka kambing 30 ekor. Datang sahabat Nabi tadi bertanya ke Madinah, ya Rasulullah, ada kepala suku sakit kena sengat kalajengking, kami bacakan Al-Fatihah ke air, kami minumkan, kami usapkan, sehat dia, dikasihnya kami kambing 30 ekor. Boleh tak halal tak kami terima kambing ini? Kata Nabi, kasihlah aku sebagian, kata Nabi. Dia tak menanyakan apa hukum baca Fatihahnya, yang ditanyakannya apa hukum menerima kambing. Kata Nabi, bagilah aku sebagian. Itu menunjukkan boleh menerima upah dari ruqyah. Ustaz, kalau dikasih orang duit ruqyah, Ustaz terima? Enggak. 30 ekor kambing? Mau. Bukan untuk saya serahkan ke tabung wakaf, biar dipotong dibagi ke fakir miskin dan anak yatim. Saya itu apa makan kambing? Apa tindakan kita atas penghinaan yang dilakukan oleh Presiden Prancis terhadap Nabi Muhammad SAW? Perdana Menteri Brazil tidak Islam. Karena argumentasi orang Prancis itu katanya kebebasan berekspresi. Kenapa kalian buat lukisan Nabi Muhammad? Kebebasan berekspresi, guys. Datanglah Perdana Menteri Prancis, di tempelnya gambar bini si Macron itu dengan monyet. Bini Macron itu kan beda
Jauh. Macron itu pacaran umur 15 tahun dengan gurunya. Si Macron itu umur 15 tahun, kelas 3 SMP, pacaran sama gurunya bini orang. Itu yang dijadikannya bini sekarang. Umur 15 tahun dia pacaran sama itu. Waktu itu perempuan itu umur 29 tahun. Ini si Macron ini sakit jiwa. Datang Perdana Menteri Brazil, disandingkannya gambar bini Macron sama monyet. Mau ngomong si Macron. Kata si Perdana Menteri Brazil, inilah kebebasan berekspresi. Jadi logika otaknya logika otak sakit. Ketika dia mengejek Nabi, dia katakan kebebasan ekspresi. Waktu gambar bininya disandingkan sama monyet, dia mengamuk. Apa maksudnya? Berekspresi untuk Nabi kalian boleh, tapi berekspresi untuk bini dia tak boleh. Ini orang otaknya sakit. Kalaulah kita punya pemimpin yang adil, yang kuat, yang gagah, yang perkasa, yang bangga, itu ditarik hubungan diplomatik, itu ditutup kedutaan Prancis, barulah hebat, betul? Ada itu di sinetron-sinetron. Di alam nyata ada, di alam gaib. Paling tidak kita embargo produk-produk Prancis. Itu kekuatan terakhir. Tidak ada kekuatan umat lain. Kekuatan memboikot produk-produk. Berani Ustaz, berani Bapak Ibu memboikot produk Prancis? Saya tak berani. Kalau kita boikot produk Prancis, nanti diboikotnya mobil SMK kita gimana? Kenapa kalian ketawa? Dibalasnya nanti. Sementara mobil kita dalam perjalanan nih mau dipasarkan di Uni Eropa. Astagfirullah. Inilah zamannya. Serius kita ketawa. Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin, udah jelas dah. Patut kertas ini warna kuning. Tahu zaman. Inilah. Zaman ini tak bisa membedakan kapan awak serius, kapan awak tidak. Kawan saya laki-laki Pak Ustadz berpisah dengan istrinya karena suaminya tuh Syiah dan berperilaku kasar. Mereka sudah rumah tangga 30 tahun. Lalu si ex istrinya itu menikah dengan saya dan anak-anaknya pun berpihak kepada saya. Saya galau karena ex suami kawannya itu bilang kami ini pengkhianat. Dia tak akan memaafkan kami di akhirat. Sementara saya rutin bertemu dengan ex istrinya juga anak-anaknya yang mereka tak punya keluarga satupun di sini. Kalau dia sudah cerai, kau nikahi itu istrinya itu, kau jaga anaknya, jaga akidahnya supaya dia tetap ahlus sunnah wal jamaah. Lakinya yang mengatakan pengkhianat ini, kau lapor ke Polda penistaan nama, kau penjarakan dia, kau benamkan dia dalam penjara. Udah jelas? Udah lakukan. Yang tanya dulu lagi. Ini kadang orang ini masih bertanya. Nanti pengajian lagi tanya, jangan tanya, langsung. Hari ini tak buka kantor polisi, Senin, mau masukkan dia, laporkan. Saya yang ngejek-ngejek itu saya laporkan, mencret ya. Kalau kita punya tabungan syariah Bank Riau Kepri, tahunya ada undian dapat hadiah, apakah uangnya itu riba Pak Ustaz? Seratus ribu mengumpulkan duit 100.000 sebanyak 100 orang. Berapa hasilnya? 10 juta. 100.000 mengumpulkan 100 orang 10 juta. Habis itu mereka masukkan ikan emas ke dalam satu kolam besar. Ikan itu kenyang, dipancing. Siapa yang dapat ikan ini dapat 10 juta. Itu judi. Karena uang yang dikumpul tadi lalu kemudian dijadikan sebagai uang yang diputar, maka dia judi. 3 hari 3 malam menunggu tak dapat. Ikan itu kenyang juga. Tengok ikan, kesian kan, aku kenyang ikan. Judi. Tapi kasusnya ini beda. Saya punya toko, jual TV, jual perabot dan lain sebagainya. Kemudian saya punya untung. Untung saya itu dapat 30 juta. Tidak ada hubungan dengan mereka karena ini untung saya punya saya. Lalu kemudian saya undi pembeli-pembeli saya, lalu kemudian mereka dapat umroh. Boleh apa tak boleh? Boleh. Karena bukan
bukan uang yang diputar, tapi hasil keuntungan. Aslinya uang itu punya saya, milik saya. Begitu juga dengan ini, uang ini milik bank syariah. Bank syariah itu halal, karena bagi hasilnya itu mudharabah, karena bagi hasilnya itu murabahah. Dibenarkan menurut Dewan Syariah Nasional, menurut hukum Islam ahli-ahli fikih. Duit itu milik bank syariah, tapi karena dia mau menarik nasabah diundi, maka hasilnya itu halal. Kalau tak mau terima, kasih ke saya. Pagi ini juga, secepatnya sebelum merubah pikiran. Nanti langsung kita adakan penyerahan ke Yayasan Tabung Wakaf. Saya tunggu. Bagaimana hukumnya kalau kita berobat dengan non-muslim? Kalau sudah mati semua dokter di Pekanbaru, tak ada lagi dokter Islam. Adalah dokter terakhir di dekat simpang Damai Langit. Begitu sampai di situ, dokter itu pun sakaratul maut. Tak ada lagi. Tinggallah satu-satunya ini. Dan dia orangnya amanah. Saudara kita yang non-muslim, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau yang non-muslim itu tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, tidak membunuh kamu, tidak memusuhi agama kamu, tidak menyebarkan karikatur mengejek nabi kamu, dia baik dengan kamu. Antabarruhum, kau buat baik sama dia. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah kepada dia. Boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku. Baru saja dapat kabar, pagi ini saya habis dari masjid ini akan panen tanah wakaf kebun jeruk. Jadi kemarin itu kita menjual satu batang limau nipis 50.000. Hasilnya dibagi untuk penanam, untuk pemodal, untuk pewakaf yang akan digunakan untuk Yayasan Tabung Wakaf. Pagi ini mau panen, mau dihadiri oleh penasehat dari Dewan Dakwah, namanya Pak Bahtiar Bakar. Meninggal dia pagi ini. Niat baiknya sudah sampai. Untuk Pak Bahtiar Bakar dan orang-orang soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa hukumnya memelihara reptil, ular, iguana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat namanya Abu Umair. Abu Umair ini memelihara burung. Nama burungnya Nughair. Yang punya burung Umair. Nama burungnya Nughair. Nughair itu artinya burung pipit. Dulu burung gereja, pindah ke masjid burung mu'alaf. Jadi kata Nabi kepada Umair tadi, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Wahai Abu Umair, apa kabar burung pipit engkau? Itulah dalil boleh memelihara burung pipit dengan syarat dan ketentuan berlaku. Buat sangkarnya itu besar, supaya dia bisa terbang kian kemari, ada pokok kayu, ada kolam-kolam di dalam. Buat dia berpasang-pasang di dalam. Kalau bisa burung pipit satu, buat burung pipit perempuan betina itu agak 5, agak 3, biar poligami dia. Bilang sama ibu tuh, aku memang tidak bisa mah, tapi burung ini kita biarkan ya. Jangan tersiksa dia di situ. Lalu kemudian bisa tak dikiaskan burung ini Pak Ustadz kepada reptil, ular sawah dan lain sebagainya? Inilah yang saya belum ketemu titik. Kok bisa dia menyamakan ular sawah, apalagi ini ular ini kan banyak sebagian kita menjijikkan. Maka dalam Islam itu apa kadar standar keislaman seseorang itu bagaimana kita mengukur kualitasnya? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau mau menengok kualitas keislaman seorang, tengoklah dia meninggalkan sesuatu yang tak penting. Ada orang memelihara ular sawah, ular itu makan daging, dia makan ikan asin. Memelihara ular sawah, budgetnya 1 bulan 3 juta. Ada anak yatim tak bayar uang sekolah di Pekanbaru ini, jual tisu di lampu merah. Lebih sayang dia sama ular daripada anak yatim. Fadzalika ara'aita allazi yukadzibu bid-din, fadzalika allazi yad'un
yatim. Oleh sebab itu maka saya pribadi lebih setuju kalaupun mau melihara burung seperti yang dalam hadis. Adapun ini lebih baiklah budgetnya itu. Ada orang memelihara anjing herder untuk sampo anjingnya aja budgetnya sampai 500.000 untuk sampo anjing, belum lagi dokter anjing, belum lagi makanan anjing. Sementara dia pun ke dokter tak pernah. Dia pun pakai sabun telepon. Tahu sabun telepon kan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lebih menyalurkan hobi lagi pula. Dulu saya pernah memelihara burung serindit. Tahu burung serindit? Khas Riau itu burung serindit. Saya belilah di pasar air molek dari hulu burung serindit. Saya sangkarnya dari rotan yang dibelah. Saya sangkutkan di pokok jambu. Begitu balik sekolah, waktu itu masih sekolah. Balik sekolah aku tengoklah burung serinditku itu dikerubungi semut angkrang. Maka saya ambil burung serindit itu, saya lepaskan angkrang yang menggigit matanya, menggigit mulutnya. Setelah itu saya lepaskan. Burung serindit, minta maaf kepada Allah Ta'ala, aku lepaskan. Waktu itu saya kelas 5 SD. Sejak itulah saya tak mau memelihara burung, karena menurut saya kelas 5 SD sudah berakal saya. Ini ada pula orang udah bercucu tak berotak. Kelas 5 SD saya sudah merasakan bagaimana sayangnya ke hewanku. Sampai sekarang tak mau saya. Kalau anak-anak nih mau minta, mau, nanti kita beli, kita buatkan sarang besar. Sarang besar, buat sarang, masukkan situ burung kuau, burung cendrawasih, burung-burung apa. Tapi jangan lupa urus surat izinnya. Kalau tidak nanti kau dikurungkan ke polisi hutan. Jelas kan? Jelas insya Allah. Nah, ini udah. Ini duit. Banyak duitnya. Jarang-jarang masjid ini ngasih duit. Biasanya pakai transfer aja. Ini nampaknya menjadi suaranya harus sering ke sini banyak nih. Maulaya shalli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kull Muhammadun asraful a'rabi wal ajami Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Habis pula suara. Kalau ada suara saya tadi, saya habiskan. Banyak-banyak berselawat kepada Nabi. Ini ada lukisan yang digambar, cuman giginya keluar, biji matanya keluar. Ini nampaknya Ustaz sedang bersuara keras. Gambar. Kajian subuh bersama Ustaz Somad di Masjid Suhada. Mohon doanya Ustaz. Dulu doakan Ustaz 5 tahun lalu di Masjid An-Nur Muhammad Iman Hasan Al-Fayad kelas 2 SDIT Fatimah Cipta Karya. Kalau sayang kepada anak kecil termasuk memuliakan Allah SWT. Mana yang punya lukisan? Mana anak kecil? Maju sini. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi anak soleh. Amin. Tiga sini. Fayad. Oh ganteng. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil wa khudhu fahmal mursalin. Itu doa Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas. Kata Nabi, dalamkan ilmu agamanya, ajarkan dia pemahaman Quran. Begitu juga dengan anak-anak yang lain. Tidak hanya yang Fayad saja, anak-anak yang lain, anak-anak kita semua. Kemudian doa Nabi kepada Anas bin Malik, Allahumma aksir malahu wa waladahu. Banyakkan anak cucunya, banyakkan rezekinya. Tak saya doakan banyak bininya, enggak. Takut saya ibu-ibu dimarah. Marah mereka tak keluar lontong sayur pagi ini nanti. Mudah-mudahan anak kita terjaga dari semuanya insyaallah. Al-Fatihah. Duduk Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bertawassul kepada Engkau dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Wa taqdi hajatina, sunaikan segala hajat kami ya Allah. Wa tuballigh maqasidana, sampaikan maksud niat baik kami ya Allah. Saudara kami yang sudah berinfak, berwakaf, bersedekah, murahkan rezekinya ya Allah. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Allahumma akrimna wa la tuhinna, muliakan kami, jangan hinakan kami ya Allah. Hinakanlah orang-orang yang menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah kepada orang yang tak tahu supaya mereka dapat hidayah dan menolong agamamu ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, perbuatan keji dan munkar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma arzuqna al-istiqamata 'ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah di jalan yang benar ini ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, ucapan kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu